Indah, cantik, dan menawan. Sepertinya kata inilah yang pantas disematkan pada si putih yang satu ini. Siapa sangka dari proses metamorfosis inilah benang-benang sutra berasal. Metamorfosis ulat menjadi kupu-kupu menjadi awal tumpuan asa di ujung bentang. Pohon murbei menjadi tanaman yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan industri sutra. Daun murbei menjadi makanan ulat sutra yang pada umumnya dipelihara atau dibudidayakan guna menunjang pasokan bahan baku sutra. Di Sulawesi Selatan, hamparan tanaman pohon murbei dijumpai di beberapa kabupaten, di antaranya di Kabupaten Goa, Sidrap, Sopeng, Endrekang, dan Kabupaten Wajo. Penanaman murbei di Kabupaten Wajo sebagai makanan utama ulat sutra menempati luas lahan sekitar 240 hektar. Jika produksi daun murbei mampu mencapai 140 ton per hektar, maka potensi produksi bisa mencapai 33.600 ton. Jumlah ini sedikitnya dapat memenuhi pemeliharaan 48.000 box telur ulat sutra. Sayangnya jumlah lahan murbei di Kabupaten Wajo terus menurun. Penurunan jumlah luas lahan murbei di daerah ini dipengaruhi jumlah petani sutra yang semakin berkurang. Jika dahulu tanaman murbei menjadi ladang pertanian utama bagi masyarakat setempat, namun setelah harga pasar turun, masyarakat lebih memilih mengganti tanaman mereka dengan tanaman lain yang lebih menjanjikan. Meski demikian, pengembangan benang sutra di Kabupaten Wajo masih dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah. Salah satu kecamatan yang menjadi pemasok benang sutra terbesar adalah Kecamatan Sabang Paru. Ini boleh malu kapan, Re? Iya. Iya. Ibu Hadra adalah salah seorang petani sutra yang juga sekaligus ketua kelompok tani di Kelurahan Walenai, Kecamatan Sabang Paru, yang secara aktif telah mendampingi para petani sutra lainnya untuk tetap bertahan dan mengembangkan produksi benang sutra. Meski di tengah berbagai tantangan yang melanda petani sutra saat ini. Ya pemirsa, ternyata dari petani sutra seperti inilah kokon-kokon berkualitas yang menghasilkan sutra khas kota Sengkang yang banyak dikenal masyarakat hingga ke mancanegara berada. Tentu saja banyak hal yang dilakukan oleh para petani, nah untuk itu saya akan banyak mencari tahu di rumah ini. Ikuti saya.
Produksi kokon yang mampu dihasilkan oleh pemelihara di Kabupaten Wajo berkisar antar 18 hingga 40 kg per box atau sekitar 416.000 kg kokon per tahun. Jumlah ini dianggap masih belum mencukupi permintaan para pengrajin pertenunan sutra di Kabupaten Wajo. Krisis bibit berkualitas yang dirasakan Ibu Hadra dan petani sutra lainnya sejak beberapa tahun terakhir misalnya, diakuinya memberi dampak pada penurunan jumlah benang sutra yang dihasilkan. Dalam sekali panen, kini Ibu Hadra hanya bisa menghasilkan 2-3 kg benang sutra saja. Jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang diharapkan. Ini sudah panen kokong. Panen kapan, Bu? Iya, tadi. Iya. Oh. Nah, kalau sudah panen kayak begini, tahap awal yang perlu dilakukan apa, Bu? Kalau begini dibersihkan dulu itu yang tipis, dipisahkan yang tipis. Jadi tidak dimasak mie ini. Satu kali panen itu biasanya Ibu dapat berapa? Kalau bulan lalu saya dapat itu 1,5 box, 1 kilo 200 gram. Harganya 200. Iya. 200 gram beratnya. Beratnya Kalau dijual itu itu sutra. bisa berapa sekarang? Kalau sekarang cuma 450 per kilo. Cuma. Iya. Artinya sutra. sebelumnya pernah lebih Iya, tinggi? pernah 500, 550. Tergantung dari kualitasnya, karena ada yang juga tidak baik caranya memintal, ada yang bagus, itu yang bagus tentu juga mahal harganya. Sebelum proses pemintalan benang, kokon terlebih dahulu harus direbus di dalam air mendidih. Kokon yang telah dimasak akan membuat serat sutra mudah untuk ditarik. Untuk menghasilkan satu helai benang, membutuhkan sedikitnya 5-10 butir kokon. Proses pemintalan benang sutra dari kokon di Kabupaten Wajo secara umum masih menggunakan alat tradisional yang dirakit sendiri. Dengan peralatan sederhana, setiap helai benang dari kokon dipintal para petani dengan tekun. Jika jumlah yang diinginkan telah mencukupi, masyarakat akan membawa hasil benang sutra yang telah jadi kepada pengumpul. Dari tangan para pengumpul lah, nantinya akan disalurkan ke industri pengrajin sutra yang ada. Jadi kami hitung-hitung 20.000 rumah untuk diberi kesempatan, diberi modal untuk memelihara ulat sutra. Nah, disitulah produksi mau sampai ke pompong, mau sampai benang, mau sampai kain, boleh juga. Nah, itu dikumpul dengan oleh koperasi. 20.000 rumah ini kita arahkan untuk memelihara itu sampai seperti tadi. Nah, itu kita kasih modal. Ada percontohan di daerah Sabang Paru nanti itu yang proses-proses dari ulat sampai jadi benang dan akan nanti itu jadi kain baju dan sarung. Itu prosesnya sehingga dari tahun ke tahun prospeknya bagus, karena bukan saja untuk sarung, bukan saja pakaian adat, tetapi juga orang pakai untuk baju. Industri pertenunan sutra seperti Losari Silk milik Haji Baji menjadi salah satu industri yang memiliki peralatan lengkap. Setelah disalurkan kepada pengrajin sutra seperti Haji Baji, benang sutra selanjutnya akan melalui tahap perangkapan dan tos benang, guna memperbesar lembaran
agar benang semakin kuat. Pada tahap ini, sebagian industri telah mengadopsi peralatan semi mekanis atau semi otomatis yang dapat mempermudah proses pemintalan benang. Setelah benang diyakini telah benar-benar kuat, saatnya benang sutra melangkah ke proses pewarnaan. Karena salah satu daya tarik dari kain sutra adalah motif dan juga warnanya. Proses pewarnaan kain sutra di Kabupaten Wajo secara umum masih menggunakan tenaga manusia. Benang-benang akan dipisah sesuai dengan kebutuhan warna yang diinginkan. Benang sutra yang telah dipilih selanjutnya dilarutkan ke dalam wadah seperti baskom yang berisi zat pewarna. Benang sutra akan dicelupkan berulang kali sebelum akhirnya diberi cairan untuk membuat pewarna tidak luntur. Untuk menghasilkan warna yang pekat dan jenuh, benang sutra harus terlebih dulu direbus, lalu dikeringkan. Setelah benang-benang sutra dipintal dan melalui proses pewarnaan, benang-benang sutra selanjutnya akan memasuki tahap pertenunan. Dalam proses produksi, pengrajin lebih banyak menggunakan alat pertenunan tradisional atau alat tenun bukan mesin. Dari tangan-tangan terampil dan piawai seperti mereka, kain sutra kebanggaan Sengkang berawal. Dari serangkaian proses yang dilewati, sedikitnya satu industri pertenunan sutra mampu mempekerjakan 50 sampai 100 orang lebih sejak proses pemintalan benang. Sebagai sentra produksi sutra terbesar di Sulawesi Selatan, Kota Sengkang Kabupaten Wajo ternyata tidak hanya menampilkan produk-produk dari sutra itu sendiri, tetapi masyarakat yang datang langsung ke kota sutra ini juga bisa melihat langsung proses pembuatan sutra yang masih menggunakan metode manual seperti yang saya lakukan saat ini. Meski bukan produk mesin dan alat pertenunan modern, produk yang dihasilkan para pengrajin sutra ATBM tak kalah dari sisi kualitas. Dengan teknik, inovasi, dan kerja keras yang dikerahkan, produk sutra Sengkang Losarisip yang mendapat pengawasan langsung dari sang pemilik Haji Baji telah dipasarkan hingga ke mancanegara dan mendapat berbagai penghargaan. Kita selalu mengikuti tren busana, tren motif, dan tidak pernah melupakan akar motif yang ada di Wajo ini. Jadi kita kolaborasi, kita gabung motif kontemporer sama motif yang ada di Wajo ini. Kita kembangkan terus dan membaca segmen pasar. Kalau motif kita sudah bikin, dilempar ke pasar jalan, ya alhamdulillah kita kembangkan. Sengkang, ibu kota Kabupaten Wajo, sejak masa kerajaan memang telah dikenal sebagai produsen kain sutra terbesar di Sulawesi Selatan. Industri pengolahan benang sutra menjadi kain sutra khas Sengkang yang dikenal halus, menempatkan penyediaan bahan baku tentu penting untuk diperhatikan. Pemasaran kain dan sarung sutra Sengkang telah merambah hingga ke daerah lainnya, seperti kota Makassar dan ibu kota negara Indonesia, Jakarta.
Produksi kain sutra sengkang bahkan telah dipasarkan dan dikenal hingga ke mancanegara. Kain sutra yang telah dipintal dijual dengan harga bervariasi, tergantung dari bahan yang digunakan. Untuk kain yang menggunakan serat atau pewarna alam, dapat dibanderol dengan harga 1-3 juta rupiah. Harganya pun dapat melambung naik jika motif kain yang diinginkan langka. Motif yang paling banyak diincar oleh pembeli dengan kualitas tinggi antara lain motif Candi Sitongko yang dijual dengan harga 1-1,5 juta rupiah. Motif bunga bukang yang dibanderol dengan harga mencapai 2,5 juta rupiah. Atau motif pocu sikadang dan juga motif kristal. Motif-motif langka dengan bahan serat alam biasanya banyak diminati pembeli untuk berbagai keperluan adat seperti pesta pernikahan. Bagi pembeli yang ingin memiliki kain sutra dengan harga terjangkau, ada juga kain sutra yang menggunakan pewarna tekstil. Jenis kain ini dijual dengan harga bervariasi sesuai dari keasliannya. Untuk sutra asli 100%, rata-rata dijual dengan kisaran harga Rp150.000 hingga Rp200.000 per meternya. Sedangkan sutra dengan kadar 50% hanya dijual dengan kisaran harga Rp60.000 sampai Rp70.000 per meter. Kualitas sutra yang lembut serta corak motif yang khas dan beragam menjadi alasan kain sutra banyak diminati masyarakat. Tidak ada juga motif yang paling disuka sesuai dengan perkembangannya. Kalau memang motif yang glagosi yang tren itu lagi yang kita pilih. Jadi selalu mengikuti perkembangan, begitupun warnanya. Produk yang dipasarkan tak hanya berupa kain dan sarung sutra saja. Namun dengan kreativitas para pengrajin, kain sutra dapat didesain menjadi tas atau lampu hias yang elegan. Kebutuhan masyarakat akan kain sutra yang tinggi membuat pertenunan sutra di Kabupaten Wajo tidak pernah redup. Keanekaragaman corak sutra Wajo yang menampilkan kesan anggun menjadi alasan sutra sengkang sulit untuk diabaikan pembeli. Industri pertenunan sutra merupakan kegiatan yang paling banyak digeluti oleh pelaku persutraan di Kabupaten Wajo. Hal ini dikarenakan permintaan terhadap sutra sengkang di pasaran masih sangat tinggi. Industri pengolahan kain sutra yang berkembang sampai tahun 2016 telah mencapai angka 11.100 industri kecil menengah. Dengan jumlah yang demikian, mampu mempekerjakan sekitar 33.400 jiwa. Hal ini mendukung prospek peluang kerja terhadap masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan nilai budaya lokal sutra bagi masyarakat Bugis Makassar. Saya menyimpulkan sebagai masyarakat Wajo bahwa sutra sudah bisa dijadikan menjadi ikon internasional. Jadi saya hanya mengharapkan kepada semua layak masyarakat dan terutama kepada pemerintah pusat bahwa apa yang sudah dicanangkan Presiden sekarang bahwa batik adalah batik nasional atau pakaian nasional, maka saya menyarankan sutra bisa kita juga angkat sebagai pendamping batik, yakni sutra bisa kita jadikan pakaian nasional. Itu yang saya harapkan, karena secara ekonomi bisa kita angkat pekerjaannya di dalam masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga secara sosial budaya, bahwa sutra adalah ciri khas daripada sosial komunitas budaya orang Sulawesi Selatan. Meskipun dengan berbagai prestasi yang mendampingi sutra sengkang, tentu saja tidak terlepas dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi para petani dan pengrajin sutra. Keaktifan pemerintah dalam mendukung aktivitas pembuatan sutra dari hulu dengan menyediakan bibit berkualitas diharapkan dapat menggairahkan kembali semangat masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Wajo sebagai kota sutra.